Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang membatalkan sholat ada 4. Al-awwalu al-kalamu, bermula yang pertama adalah kalam, yakni berbicara. Apa itu kalam? Tadi sudah kita jelaskan. Wa fihi tafsilun, dan bermula di dalamnya kalam, tafsilun, ada penjelasan terperinci. 1. Iza kana kasiron, apabila kalam ucapannya itu kasiron, banyak. Berapa? Banyak. Ukuran banyaknya adalah arba'a kalimatin fa'aksaru, 4 kalimat atau lebih. Berapa? 4 kalimat atau lebih. Jika berbicaranya itu dengan menggunakan 4 kalimat atau lebih, yubtilu mutlaqon, maka batal solatnya secara mutlak. Sawaun akana muta'ammidan amnasian, sama saja apakah ia bicara dalam keadaan ia sengaja atau berbicaranya itu karena ia lupa. Kalau kata-katanya banyak melebihi daripada 3, maksudnya ada 4 kalimat atau lebih, maka sholatnya batal. Jadi kalau ucapannya banyak, maka mutlak batal. Apakah sengaja dia ngomong atau tidak sengaja karena dia lupa sedang sholat, maka sholatnya batal. Yang kedua, penjelasan yang kedua, iza kana qalilan, jika kalamnya itu qalilan, sedikit. Berapa sedikitnya di sini? Aqalla min arba'i kalimatin urfiyatin, yang jumlah kata yang ia keluarkan itu lebih sedikit, kurang dari 4 kalimat. Kurang dari 4 kalimat urfiyan, secara adat. Fayubtilu iza kana muta'ammidan, maka membatalkan sholat bila disengaja, tapi jika tidak disengaja tidak batal. Contoh yang tidak disengaja itu begini, ibu. Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, ada temannya di belakang datang, bodrek, katanya kan, kata temannya. Terus yang nih, bodrek, kata dia kan, ngomong gitu kan. Nah, berapa kali dia ngomong bodrek tadi? 4. Kalau 4 banyak atau sedikit? Banyak. Disengaja atau tidak disengaja batal. Tapi kalau ucapannya sedikit, dia lagi sholat, Allahu Akbar, datang kawannya, bodrek, terus dia ikuti karena dia latah, bodrek. Berapa kali? 2 kali. Maka jika perkataannya adalah sedikit dan ia tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau disengaja batal walau sedikit. Paham nggak? Paham. Jadi tadi itu gimana? Tring. Sallu. Apa? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Coba saya ulang lagi. Nih, 1. Kalau kata-katanya banyak, 4 ke atas, maka dia batal disengaja atau tidak disengaja. Mutlak batal. Sekarang kata-katanya sedikit. Kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Nah, kasus orang Arab tadi itu kring. Sallu. Batal atau tidak? Batal atau tidak, ibu-ibu? Cuma 3. Coba diulang lagi. Memang belajar fikih harus pintar ya, harus pintar. Diulang lagi. Dengarkan baik-baik. Kalau sholat, orang yang membatalkan sholat, 1 berbicara. Berbicara yang membatalkan ini ditafsir, dibagi 2. 1, kalau ucapannya banyak,
banyak ya, banyak 4 ke atas. Kalau ucapannya banyak, mau dia sengaja atau tidak sengaja, batal. 2, ucapannya sedikit, tidak sampai 4 kata. Kalau ucapannya sedikit, bila disengaja batal, bila tidak disengaja tidak batal. Ada orang Arab lagi sholat, ditelepon sama temannya, kring 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 kring, sallu sallu sallu, batal tidak? Batal tidak? Pulang nanti saya ini. Karena baca ibadah. Hah? Tidak batal. Dia lagi ibadah. Coba. Yang batal tunjuk tangan. Yang batal tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Yang batal? Tidak batal. Yang tidak tadi batal ya. Yang tidak batal. Yang nggak nunjuk ini apa ini? Yang utama batal. Karena dia lagi dari hajat tidak batal. Nah, diulang lagi. Jangan sampai keliru ibu. Maka kalau baca kitab di rumah mesti paham. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi diulang. Berbicara itu yang membatalkan sholat. Tapi perkara berbicara dalam sholat dibagi, ditafsil. 1, kalau dia berbicaranya banyak, minimal 4 ke atas, maka dia sengaja ngomong atau enggak sengaja, dia batal. Kalau banyak, sengaja atau tidak batal. Yang kedua, iza kana qalilan, kalau dia ngomongnya sedikit, kalau ucapannya ini sedikit dan disengaja, maka batal. Tapi kalau dia sedikit tapi tidak disengaja, tidak batal. Ada kasus orang Arab tadi itu, kring 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 kring, diangkatnya telepon, sallu sallu sallu, batal tidak? Alhamdulillah. Ya Allah, untung saja benar. Kalau enggak saya pulang. Orang angkat telepon itu sengaja enggak? Makanya lama benar dari tadi. Batal ya? Batal karena angkat teleponnya sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, mana ada? Kalau nggak sengaja contohnya ya tadi itu orang latah dikagetin, ya kan? Bodrek. Nah, tapi kalau 2 kali bodrek aja, maka tidak batal. Kalau dia sedikit, tapi kalau dia latah terus kata-katanya banyak, maka batal. Paham ya? Deal? Deal. Alhamdulillah, deal. Udah tua ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tua umur, yang penting semangat muda. Ya. Jadi batal ya? Batal. Nah, selanjutnya dhabitul kalami allazi yubtilu sholati huwal kalamus shalihu li khitabil adamiyina. Ukuran kata-kata yang membatalkan sholat tadi itu adalah bermula kata yang layak dibicarakan sebagai alat komunikasi. Itu maksudnya. Jadi dia layak dilakukan sebagai bentuk komunikasi. Artinya kata-katanya sopan, hanya berbicara saja, bukan dalam bangka marah atau caci maki atau ngomong jorok. Kalau dia ngomong jorok tadi itu, maka dia batal. Mau sedikit, mau banyak batal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masailu fil kalami fis sholati. Permasalahan berbicara di dalam sholat. 1, la yubtilul kalamul qalilu fi salasi halatin. Bermula yang pertama, tidak batal solat disebabkan berbicara dalam 3 hal, dalam 3 keadaan.
Artinya dalam 3 keadaan ini orang bicara enggak membatalkan solat, ya, ucapan yang sedikit. La yubtilul kalamul qalilu fi salasi halatin. Bermula tiada batal berbicara, tiada batal solat disebabkan berbicara yang sedikit dalam 3 keadaan. Jadi ingat nih ya, berbicara yang sedikit. Berbicara yang sedikit tadi itu ukurannya berapa? 3 Di bawah 4 kata ya. Nah, kita ngomong dalam solat dengan ucapan yang sedikit itu enggak batal solatnya dalam 3 keadaan. 1, iza kana nasiyan. 1, jika ia lupa. Dia lagi lupa nih lagi sholatnya, ya kan? Dia lupa kalau lagi sholat, ternyata dia ngomong, ya. Tapi omongannya sedikit, maka tidak batal, ya. Nah, tapi kalau sengaja batal. 2, iza kana jahilan. Apabila ia jahil, makna jahil tiada mengetahui keharaman berbicara. Ada orang itu baru masuk Islam, baru seminggu masuk Islam, suruh sholat. Dia belum tahu kalau ngomong dalam sholat itu hukumnya haram, maka berbicaranya orang ini kalau sedikit tidak batal. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuhu, apabila tidak sengaja terucap, seperti tadi itu orang latah. Orang latah lagi sholat. Di sini ada yang latah? Nggak ada ya? Ada. Ada orang latah dikagetin. Dia berbicara dia dengan kata-kata yang diucapkan kawannya. Orang bilang kucing, dia bilang kucing. Ada kan gitu? Ada. Bahkan ada yang bahaya orang latah tuh. Lagi di dekat kolam, loncat. Dia loncat betul. Ya kan? Maka dengan orang latah nggak boleh ngomong yang berbahaya ya. Nggak berbahaya. Pukul. Nah, ini pukul dia mau mukul. Nah, itu ucapan yang tidak sengaja. Kalau sedikit tidak batal. Kata-kata yang sedikit tidak batal itu jika 1, karena lupa, 2, karena jahil, karena tidak tahu. Yang ketiga karena sabaqa lisanuhu, tidak sengaja. Nah, udah dingin kan sekarang ya, masih nasi sebentar tuh. Nah. Kemudian yang kedua, permasalahan berbicara dalam sholat, an-nutqu biharfin wahidin. Bagaimana kalau orang berbicara dengan 1 huruf? Kalau orang ngomong tadi bodrek, itu 1 huruf atau lebih? Lebih kan? Ada B, ada O, ada dal, ada D, ada R, ada E, ada K. Banyak kata. Bagaimana kalau ada orang bicara dengan 1 huruf? Contohnya apa 1 huruf itu? Hah? Ro gitu ya. Ro 1 huruf tuh. Tapi kalau dia ngomongnya ro panjang, itu sudah tergantung dari jumlah matnya. Kalau dia panjangnya dengan mat wajib umpamanya ro, maka boleh 5, dihitung 5 tuh hurufnya, ya. Jadi ada orang berbicara 1 huruf, ro saja. Allahu Akbar, ro. Entah ngapa ini ngomong. Pokoknya gitu. Namanya fikih itu begitu. Kadang-kadang terjadi. Ya. Maka ada orang berbicara dengan 1 huruf, la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Tidak batal sholatnya walaupun sengaja. Allahu Akbar. I. Ya kan? Dikelitikin sama kawannya. I. Tidak batal. 1 huruf. Tapi kalau I, batal nggak? Batal itu ya. Itu dipanjangkan. Illa fi salasi halatin fa innahu yubtilu. Kecuali dalam 3 hal, maka berbicara dengan 1 huruf pun batal. Jika 1, iza kana al-harfu mamdudan. Jika 1 hurufnya itu dimatkan, dibaca panjang. Ya kan? Contohnya ro tadi itu kalau dibaca pendek ro, tidak batal. Kalau dipanjang ro, maka itu mat namanya. Berarti batal. Yang kedua, iza kana mufhiman.
jikalau ucapannya itu mufhiman, sesuatu yang dipakai untuk memahamkan. Kaqaulihi, seperti ia berkata qi, apa? Qi, huruf qaf dibacanya dengan qi, tapi orang paham maksud dia. Apa contohnya? Minal wiqayah, artinya jagalah. Daripada qi diambil dari masdar, ya, dari masdar wiqayah. Jadi minal wiqayati maksudnya ketika dia ngomong lagi sholat Allahu Akbar, qi, jagalah, maksud dia jaga adikmu, maka batal. Kenapa? Karena dia sesuatu yang memahamkan. Yang kedua, au'i, apa? Ai, diambil dari minal wi'ayati, dari masdar wi'ayah, artinya kumpulkanlah. Ada orang lagi jemur kopi, lagi jemur kopi, dia sholat, hujan, dia ngomong ai, maksudnya adalah wi'ayah. Jadi kalau dia katakan, dia pakai satu huruf itu untuk memahamkan, maka batal. Apalagi contohnya lagi, ada orang lagi sholat, ibu-ibu di rumah, terus ada ayam masuk. Maka apa dia bilang? Hus. Batal. Atau ya nanti ya, sampai pada pembahasan berikutnya. Yang ketiga, iza kana biqasdil laibi, bila ia bermaksud untuk main-main. Nah, dia main-main. Hurufnya itu dia maksud untuk main-main. Allah kan enggak batal katanya. Kan tadi kan ngaji kalau bilang ro aja enggak batal. Allahu Akbar. Ro. Nanti jarak beberapa waktu ro. Dia buat main-main, ya kan? Buat ngeledek kawannya kan? Buat apa? Pokoknya cari gaduh gitu kan. Nanti ketika orang marah, dia ikut marah. Makanya katanya kan, ngaji katanya. Bilang roh itu enggak batal katanya. Kenapa kamu semua marah? Orang bilang roh itu enggak batal, kamu aja enggak tahu katanya, makanya ngaji. Nah, itu kan dia untuk main maka batal. Paham ya? Nah, jadi kalau berbicara dengan satu huruf, disengaja atau tidak disengaja, maka tidak batal. Nah, kalau batal bahaya ibu sekalian. Contoh bicara dengan satu huruf itu dengan enggak sengaja apa? Orang batuk. Nah, ini bicara dihitung. Orang mendaham, mau baca ayat, serak ini ya. Ini bicara dalam sholat. Makna bicara dalam sholat mengeluarkan huruf. Oleh sebab itu ketika hurufnya keluar satu, walau disengaja tidak batal. Dia akan batal kalau bacanya dipanjangkan. Kan itu batal. Atau untuk memahamkan. Tadi kan? Karena dia usir ayam. Yang ketiga untuk main. Kama qala sahibu Sufwatiz Zubad, sebagaimana perkataan daripada pengarang matan Zubad, wa tarkuhu amdan kalaman lil bashar harfaini aw harfan bimaddin sautaka aw mufhimin walau bidhihkin aw buka. Ya itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke berapa? Yang ketiga, lau nataqa binazmil qur'ani ka qaulihi, seandainya orang berbicara dengan bacaan Quran, ka qaulihi, seperti ucapannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah au udkhuluha bisalamin aminin hal tabtulu salatuhu amlah. Apakah dengan ia berbicara, dia ngomong ya, berbicara tapi menggunakan ayat Al-Qur'an. Ya. Ayat ini kalau diterjemahkan apa? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu dengan kuat, gitu kan? Dengan sungguh-sungguh. Itu kan ayat Quran ini. Jadi dia gunakan sebagai alat bicara untuk suatu tujuan tertentu.
Maka kita lihat apakah membatalkan sholat atau tidak. Laha arba'u halatin, ada 4 keadaan. 1, tarotan yaqsidul qur'ana faqat fala tabtulu sholatuhu. 1, jika ia membaca Quran itu tadi niatnya adalah membaca Quran saja, memang baca aja, nggak ada tujuan yang lain. Fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Yang kedua, taratan yaqsidut tafhima faqat fatabtulu sholatuhu. Ada kalanya ia gunakan ini Al-Quran untuk memberi paham orang saja. Tujuannya baca itu bukan untuk baca Quran, tapi untuk memberitahu orang. Fatabtulu sholatuhu, maka batal sholatnya. Contohnya orang lagi sholat gini, Bu. Allahu Akbar, dia lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tok 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 tok, kata orang di belakang, ya kan? Ada tamu. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dia lagi sholat. Tujuan dia nyuruh orang masuk. Udkhuluha bisalamin amin. Ini bahasa Arab ya. Maksudnya masuk. Masuk aja dengan selamat. Gitu kan maksudnya gitu. Ini ayat Quran, tapi maknanya senada yang bisa dipahami orang, nyuruh masuk. Ketika dia baca Quran ini tidak ada tujuannya kecuali nyuruh orang itu masuk, maksud dia baca ini. Maka sama dihukumi dengan dia berbicara, maka batal sholatnya. Paham nggak? Paham. Yang ketiga, tarotan yaqsiduhuma ma'an fala tabtulu sholatuhu. Nah, yang ketiga ini dia bermaksud membaca Quran itu dengan 2 maksud secara bersamaan. 1, niatnya memang membaca ayat Quran. Yang kedua, supaya memahamkan orang itu, maka tidak batal sholatnya. Kalau tujuannya 2. 1, tujuannya memang niatnya itu adalah membaca Quran itu sendiri, baca Quran niatnya, tapi di lain sisi ada niat yang lain supaya apa? Memberitahu orang. Maka tidak batal. Kenapa? Karena yang dia pakai memang sesuatu yang tidak membatalkan sholat, karena itu termasuk ayat Al-Quran. Bagaimana kalau dia berbicara itu dengan bahasa selain baca Quran? Batal atau tidak? Sallu. Batal. Contoh, Allahu Akbar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja. Batal nggak? Batal. Ini nggak batal. Ini karena yang dibaca Quran. Dan di dalam dia membaca Quran itu ada niat. 1, niatnya memang baca Quran. Yang kedua, niatnya supaya memahamkan orang. Kebetulan ayatnya itu bisa dipahami orang. Makanya perlu bisa bahasa Arab. Kalau kita kan tok 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 tok. Assalamualaikum. Imam baca dia di dalam. Udkhuluha bisalamin aminin. Yang tamunya dengar itu apa itu kan? Kenapa? Karena dia nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Nah itu. Kemudian yang keempat, tarotan terkadang yutliku, dimutlakkan, layak silu syai'an. Dia tidak bermaksud apa-apa. Ketika dia baca itu ayat, tidak ada maksudnya. Baca Quran tidak, memberitahu orang juga tidak. Fatabtulu sholatuhu, maka batal sholatnya. Walhasil ibu sekalian, dalam semua perbuatan dalam sholat mesti ada tujuannya, ya, mesti ada tujuannya. Paham? Paham. Terus yang keempat. Yang keempat dalam perkara berbicara nih. Lau talaffaza bi qurbatin.
Andai ada orang itu menyebutkan lafaz untuk sesuatu tujuan ibadah, kaitkin, seperti ia berkata itkin, tujuannya membebaskan budaknya. Dalam sholatnya dia berkata itkin, gitu kan, membebaskan. Au ibra'in, atau ia menolak. Awakfin, atau ia berniat untuk berwakaf, berkata untuk berwakaf ya dalam sholat. Au i'tikafin, atau dia melakukan sesuatu i'tikaf. Au nazrin ya, au nazrin tabarruri fi sholati ya, atau nazar, ka qaulihi, seperti ucapannya, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi, au lillahi alayya an atasaddaqa bi mi'ati riyalin fahal tabtulu salatuhu, apakah batal salatnya. Jadi kalau ada orang ngomong di dalam salatnya dengan kata-kata ini, itqin, membebaskan, dalam salatnya itu dia berkata untuk sesuatu tujuannya membebaskan budak umpamanya, atau bernazar dalam salatnya. Dia bilang dia bernazar i'tikaf di masjid ini. Karena dia belum bernazar tadi ketika masuk, ternyata dia sudah mulai sholat. Dalam sholatnya dia ucapkan lafaz nazar. Apakah batal atau tidak sholatnya? Jawabannya adalah la tabtulus sholatu inda Ibni Hajarin. Menurut Imam Ibni Hajar tidak batal. Wa wafaqahu ar-Ramliyu fin nazari faqat. Dan Imam Romli bersetuju pendapat dengan Imam Ibnu Hajar hanya dalam masalah nazar. Jadi kalau bernazar dalam sholat boleh, tapi selain nazar kata Imam Romli enggak boleh. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh, tidak batal. Wa fi ghairihi tabtulu indahu, dan di dalam yang lain selain nazar menurut Imam Romli hukumnya batal. Walhasil ada yang membatalkan begini, berarti jangan kerjakan. Ya kalau mau nazar nanti aja, tunggu dulu selesai sholat. Kenapa harus nazar di dalam sholat? Kemudian yang kelima, lau tawaqqafatil qira'atu alat tanahnuhi bizuhuri harfaini fahal yajuzu. Nah, sekarang ini perhatikan yang tadi berdehem itu tadi. Lau tawaqqafatil qira'atu alat tanahnuhi bizuhuri harfaini fahal yajuzu. Apakah ketika ada seseorang itu ya, tawaqqafatil qira'atu, ketika dia akan membaca surat ya, membaca Al-Qur'an, alat tanahnuhi, apakah dia boleh dalam keadaan berdehem, dia mau baca Al-Fatihah contohnya dalam sholatnya, tapi serak kerongkongannya. Sebelum dia baca Al-Fatihahnya dia dehem dulu supaya kerongkongannya jadi lega gitu. Kira-kira dan ketika dia berdehem itu menampakkan dua huruf, kan tadi kan batasannya satu huruf kan yang boleh, tapi kalau dua huruf sudah enggak boleh tuh. Fahal yajuzu, maka apakah boleh? Nah, maka penerangannya begini. In kanatil qira'atu wajibatan, apabila yang ia akan baca itu adalah sesuatu yang wajib dibaca. Contohnya surat Al-Fatihah. Dia mau baca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Nah, kedudukan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ini wajib atau tidak? Wajib, karena dia rukun. Nah, in kanatil qira'atu wajibatan kal fatihati awit tasyahhudil akhiri, apabila membaca sesuatu yang dibaca itu sesuatu yang wajib dibaca seperti surat Al-Fatihah atau tasyahud akhir, jazat tanahnuhi, maka boleh dia berdehem. Wa imma idza kanat ghairu wajibah, namun apabila yang akan ia baca setelah berdehem itu bukan perkara yang wajib, kasurati, seperti ia akan membaca surat, yakni ayat, awil kunuti, atau seperti ia akan membaca doa kunut, awil jahri bi takbiratil intiqalati, atau ia akan menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir pindah dari rukun ke rukun. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Jadi ibu-ibu sekalian, berdehem dalam sholat itu jika kalau dia berdehem itu sudah sampai pada menyebut dua huruf, maka berdehemnya itu membatalkan sholat. Ya, tidak boleh berdehem.
kecuali jika dia berdehem itu untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Ya, apa yang wajib? Yakni membaca surat Al-Fatihah dan membaca tasyahud akhir. Dia nggak bisa baca kalau nggak berdehem. Artinya ada apa namanya? Apa? Apa yang nempel di kerongkongan itu apa? Namanya dahak. Ada dahak nyangkut di kerongkongannya, sementara dia jadi imam. Kalau dia nggak mendehem, nggak bisa ngomong. Sementara Al-Fatihah wajib dibaca. Dalam keadaan yang demikian, boleh berdehem dia, walaupun ketika dia berdehem tanpa dua huruf, artinya panjang. Kalau satu huruf itu kan gini, itu kan satu huruf. Tapi kalau ya lebih dari satu huruf, dua huruf ya, maka apa? Kalau dia mau baca Al-Fatihah atau tasyahud akhir boleh. Tapi selain itu, Pak dia mau baca ayat surat, nggak boleh. Lebih baik nggak usah baca itu. Kalau memang dia nggak bisa baca surat, kalau nggak berdehem, kan baca surat sunan, ya, maka nggak boleh berdehem. Paham ya? Paham, jangan sembarangan seenak-enak aja sholat dehem. Ada aja dicari. Imam tuh kadang-kadang kan dengar kah? Imam lagi baca, entah maksudnya itu jangan panjang-panjang ayatnya sih, gitu mungkin gitu kan, apa gimana gitu, kesel apa kan. Kadang-kadang ada satu batuk semuanya, batuk sebisa-bisanya ditahan. Ini waladdallin amin, belum dia baca di sana. Dari ujung sampai ujung batuk semuanya. Nah, bagaimana itu? Jika dia masih tahan, artinya dia masih bisa mampu menahan batuk, dia batuk, sholatnya batal. Ya? Kenapa? Tahan aja. Pokoknya tahan. Ya kalau lepas ya artinya tidak sengaja. Hah? Ya itu batal. Ya batal udah batuk. Batuknya saja batal, kalau banyak dan sengaja apalagi sambil ngompol. Ya itu harus berhenti sholatnya. Kalau dia yakin, ya memang gitu ya. Apalagi orang tua, kalau batuk biasanya sambil buang air kecil. Nah itu kalau ada orang yakin dia buang air kecil pada saat dia batuk, dia batal, dia wajib dia berhenti sholatnya dan wudhu lagi, jangan diterusin, ya. Nah, dia sudah batal sholatnya. Kenapa? Dia sudah buang air kecil. Gitu. Kecuali itu penyakit, ya. Penyakit maksudnya nggak pernah berhenti batuknya. Kalau batuk Pak nggak selesai sholat subuh dari pagi sampai sore nggak selesai. Sholat batuk lagi, kencing lagi, sholat terus saja. Ya udah sekali aja, sekali bersihkan lalu wudhu lagi ya. Setelah wudhu kerjakan sholat sampai selesai, mau batuk mau apa terserah ya. Tapi berlaku satu kali. Nanti begitu dia sholat, datang waktu sholat lagi masuk, baru dia wudhu lagi kan. Dia laksanakan dan bersihkan. Paham nggak? Paham. Nah begitu. Jadi fikih itu memang agak-agak kadang-kadang ketemu yang agak sulit. Kemudian yang keenam, lau kanal musalli shaiman, seandainya orang yang sholat itu dalam keadaan berpuasa. Orang sholat dalam keadaan berpuasa, ya. Ini tanggal 3 nanti itu sudah tanggal 1 Rajab malam nanti. Ya. Nah, kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang lau kanal musalli shaiman, seandainya ada orang puasa lagi sholat. Orang puasa lagi sholat. Wa wasalatin
nukhamatu ila haddiz zahiri makhrajil harfil kha'i, lalu terjadilah dahaknya itu sudah sampai di kerongkongan. Di mana letak kerongkongan? Di tempat makhraj huruf kha. Coba semuanya sebut kha. Kha. Ingat, itu makhraj huruf kha, disitulah batas dahak yang masih boleh ditelan. Kalau dia sudah sampai di situ, berarti dia sudah keluar. Kalau ditelan, hukumnya sudah sama dengan makan. Jadi kalau ada orang puasa sudah sampai dahaknya di tempat itu, di mana tempatnya? Kho. Tahu semua tempat itu? Kerasa? Ada dahak sudah sampai di situ. Ibu lagi puasa, lalu ibu malas keluar masjid buangnya, ibu telan. Maka puasanya kenapa batal? Makan. Makan apa? Dahak. Sama dengan makan nasi, sama dengan minum. Bagaimana kalau itu tadi dahak belum sampai di kho, masih di sini? Maka tidak dihitung sebagai makan. Kenapa? Karena dia masih dihitung sebagai bagian dalam. Makan itu memasukkan bagian yang ada di luar ke dalam perut melalui kerongkongan. Kalau sesuatunya memang sudah di dalam sini, maka dia tidak makan namanya. Tapi begitu sesuatu itu kadang-kadang dia keluar, dia kan sudah sampai di situ. Iya, memang begitu, bukan jorok ini, benar kan? Benar. Lepaslah dia dari kho tadi itu. Kerasa kan? Nah, ditelan maka batal. Kenapa batal? Karena makan. Itu makan namanya. Nah, tadi bagaimana nih? Masih dalam bab kalam nih, dalam bab bicara. Lau kana al-musalli shaiman, apabila ada orang salat yang sedang puasa, wa wasalatin nukhamatu ila haddiz zahiri makhrajil harfil kha'i, lalu keluarlah dahaknya ke tempat penyebut huruf kha. Wa ta'azzara ikhrajuha illa binutqi harfaini, dan dia enggak bisa mengeluarkannya kecuali harus dengan menyebutkan kata-kata dengan cara berdeham yang itu sudah sampai 2 huruf. Fahal yajuzu, apakah boleh? Ya, ada dahak di huruf kha, ya kan? Dia enggak bisa membuangnya kecuali dia harus berdeham dulu karena dia lengket, nempel, ya kan? Sementara kalau dia berdeham, itu harus dia dengan mengeluarkan 2 huruf, ya kan? 2 hurufnya mana? Ya, tadi itu 2 huruf. Kalau dia itu 1 huruf kan? Tapi kalau itu sudah 2 huruf atau lebih. Kan tadi dimatkan ya, dipanjangkan. Apakah boleh nih? Apakah boleh dia mengerjakannya? Artinya boleh enggak dia berdeham itu sampai panjang tadi? Jawabannya ya juzu lahu mura'atan lis-shaumi wa la tabtulu salatuhu. Maka boleh dia itu melakukannya berdeham sampai keluar itu yang namanya dahak, demi menghormati menyelamatkan puasanya dan salatnya tidak batal. Jadi kalau orang salat dia kalau dia enggak buang begitu, dia makan akan tertelan lagi, sementara batal puasanya kalau dia telan. Maka dia harus keluarkan sampai keluar. Setelah dia keluar, dia apakan? ya batal kalau ditelan lagi. Setelah dia keluar, dibuang, dikeluarkan dari mulut. Caranya dibuang ke sebelah kiri. Meludah kita ke sebelah kiri. Ya. Nah, kalau kita sholat di luar masjid, kalau kita sholat di luar masjid, atau kita sholatnya itu di masjid ininya tanah, sehingga kita begitu kita buang langsung kita tutup lagi dengan tanah, maka begitu. Tapi kalau kita di masjid sini banyak jamaah, terus di sini gimana caranya? Kalau ada tisu diambil tisu, dia diambil kantongin. minum dulu ya, minum dulu. Bismillah.
Nah, maka dibuang di tisu kalau ada tisu, kalau nggak ada dibuang di baju yang sebelah kiri ya. Kita nih kita buang. Nah, terusnya sholatnya begitu kan? Dia pertama tujuannya menyelamatkan puasanya supaya tidak batal. Yang kedua meneruskan sholatnya juga tidak membatalkan sholat. Maka hukumnya boleh berdaham sampai keluar 2 huruf tadi itu. Paham ya? Paham. Karena dia puasa. Yang ketujuh terakhir ya. Nah, yang ketujuh, lau tanahnu hal imam. Seandainya itu imam berdaham, fa zahara minhu harfani, maka zahir pada dahamannya itu 2 huruf. Fa hal yajibu 'alal ma'mumi mufaraqatuhu? Apakah makmum wajib mufaraqah? Maksudnya berpisah dari imam. Mufaraqah, maksud tahu mufaraqah? Mufaraqah dalam salat itu gini, ada orang salat berjamaah. Terus ya, Allahu Akbar. Dan di tengah-tengah salat dia batalkan berjamaahnya tapi dia teruskan sendiri. Dia salat kan berjamaah, ada imamnya, tapi di tengah-tengah salat dia enggak ikut imam lagi. Niat berjamaahnya dia putuskan dengan sebab tertentu. Contohnya imamnya itu kebanyakan salahnya. Baca surat-surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihahnya enggak benar. Padahal itu rukun. Ngerundel di hatinya, ragu dengan sholatnya. Maka dia berpisah dengan imam, berniat memutuskan diri dari sholat berjamaah, lalu dia teruskan sholat sendirian. Itu namanya mufaraqah. Nah, kalau ada orang sholat berjamaah, didengarnya imamnya itu berdaham, dan berdahamnya itu sudah sampai pada 2 huruf. Maksudnya sesuatu yang membatalkan apa? Membatalkan sholat. Dan berdahamnya tadi bukan ketika membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia tadi itu mau baca surah Al-Fatihah kan boleh kan? Atau tasawuf akhir boleh. Tapi dia berdahamnya itu karena mau baca surat yang hukumnya sunnah. Kan batal tuh. Maka apakah makmum yang di belakang itu wajib mufaraqah, memisahkan diri dari berjamaah? Apakah wajib atau tidak? Jawabannya la tajibu. Tidak wajib. Lihtimali uzrihi, sebab ada ihtimal yang menjadi uzur. Maksudnya gini, ada kemungkinan apa yang menyebabkan imam itu berdaham, ya kan? Dan kita kan nggak tahu, tapi dia sendiri yang tahu. Tapi ada kemungkinan yang menyebabkan dia berdaham. Seperti apa? Kagholabatin au nisyanin. Seperti bisa jadi, ini kalimatnya bisa jadi imam itu tidak sengaja atau lupa. Jadi pikiran kita begitu, bisa jadi. Namanya ihtimal. Li'anna zahira, karena sesungguhnya bermula zahir, taharruzuhu anil mubtilati, karena sesungguhnya yang zahir seorang imam itu pasti akan menjaga dirinya dari semua yang membatalkan sholat. Enggak mungkinlah pikiran kita imam itu mau melakukannya dengan sengaja. Enggak mungkinlah imam itu mau melakukannya tanpa alasan. Pasti dia enggak sengaja, pasti dia lupa. Kan ihtimal namanya, ada kemungkinan yang menjadi alasan imam berbuat itu. Oleh sebab itu kita sebagai makmum tidak wajib memisahkan diri dari sholat berjamaah walaupun imam berdaham. Pernah nggak dengar imam berdaham? Pernah dengar saya lagi imam berdaham nggak? Nggak pernah. Alhamdulillah kalau nggak pernah. ya. Jadi memang nggak boleh berdaham kecuali tadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau berdahamnya ketika dia akan membaca surah Al-Fatihah maka boleh, karena Fatihah itu wajib. Atau dia berdahamnya kan dia baca tasawuf akhir. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah ibu sekalian yang membatalkan sholat ada 4, baru kita baca 1, yakni al-kalamu, yakni berbicara. Jadi diulang-ulang lagi di rumah. Berbicara itu membatalkan sholat kan?
Nah, tapi perinciannya ada, berbicara yang membatalkan sholat itu yang seperti apa. Tapi kalau berbicara dalam adat kita nih, seperti orang bicara kita, seperti orang ngobrol, itu ya sudah pasti batal. Yang nggak batal tadi ya tertentu bagi beberapa pembicaraan, termasuk berdehem. Jadi orang bicara itu mengeluarkan huruf, nah, mengeluarkan huruf sudah masuk dalam kategori kalam atau berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.